surga. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan inilah yang membedakan kita orang Kristen dengan orang lain. Kenapa? Karena kita punya Tuhan berasal dari surga, dan Dia pernah hidup di dunia, dan tentunya Dia kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Sama dengan tadi malam pelayan Tuhan Ibu Medi bilang, hari ini kita akan melihat apa tujuan Tuhan naik ke surga. Amin saudara. Kalau kita naik pesawat, tentunya harus ada tujuannya. Benar saudara? Kalau Bapak mogot mau naik pesawat pergi ke Papua, itu ada tujuan. Benar saudara? Karena kalau naik pesawat tidak tahu tujuannya, duit satu karung habis. Kenapa? Karena naik pesawat itu mahal, apalagi sekarang. Benar? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lihat pembacaan firman pagi memasuki siang ini sedikit panjang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ada 11 ayat cukup panjang, tetapi kita akan memilah-milah dari ayat ini, saudara. Saya akan baca dulu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Saudara perhatikan di depan, yang tidak bawa Alkitab atau handphone, yang bawa boleh saudara perhatikan di handphone masing-masing. Begini bunyi firman Allah, ayat 1 dulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat selanjutnya, Sampai saya yang baca saja. Sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sebelum itu ia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan, sekali lagi saya ulangi, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Kita lompat di ayat yang ke-6, saudara perhatikan. Langsung ayat yang ke-6 Pina. Begini bunyi firman Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sana dulu, saudara pembacaan. Bapak Ibu Saudara, dari Kisah Para Rasul ini, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11 ini menceritakan tentang peristiwa kristologi. Kristologi itu berbicara tentang sesuatu cerita tentang kehidupan Kristus. Kristologi, ya. Tadi diterangkan oleh firman Allah, ya. Kisah Para Rasul ini penulis mengatakan ditujukan kepada satu murid
namanya Theophilus. Theophilus ini Bapak Ibu Saudara artinya anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Anak yang selalu persamaannya hidupnya bersahabat dengan Tuhan. Kemarin malam ya, waktu ibadah rayon di rumah Bapak Yul Kalangi ya, untuk memperbaiki hidup keluarga dari Ruth atau Naomi, hanya dibutuhkan satu orang anak mantunya yang namanya Ruth. Tadi malam saya bilang Ruth itu artinya apa saudara? Bersahabat. Kehidupan orang percaya yang mau melihat pemulihan berkat Allah, pertolongan Allah, hidupnya tidak ada cara lain selain dia bersahabat dengan Tuhan. Nah, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini saudara, Paulus sebagai penulis firman Allah ini mengingatkan kepada kita. Penulis Alkitab mengingatkan kepada orang percaya yang diwakili oleh pada waktu itu oleh Theophilus ya. Dikatakan oleh firman Allah, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan." Tuhan kita ini, tadi saya katakan Tuhan yang berbeda. Kenapa? Selama dia hidup sebagai manusia, hidupnya itu selalu dua hal. Dia mengajar dan mengerjakan apa yang diajarkannya itu. Ya. Ada banyak orang percaya hamba Tuhan gagal. Kenapa gagal? Karena dia hanya bisa mengajar, tetapi dia tidak dapat mengerjakan apa yang diajarkan itu. Artinya apa? Dia hanya bisa memberikan beban kepada jemaat Tuhan, tetapi hidupnya tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, jadilah orang percaya yang selalu punya sikap hidup. Kita mau dengar firman dan kita mau lakukan firman itu. Dengan mendengar dan melakukannya, kita akan melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Saya akan secara cepat saudara, ada 4 yang menjadi tujuan kenapa Tuhan Yesus itu harus naik ke surga. Tadi kita baca, sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri oleh murid-murid Tuhan, oleh orang-orang yang ada pada waktu itu berulang-ulang kali. Benar saudara? Bahkan ada hamba Tuhan yang menerjemahkan berulang-ulang kali itu. Oh, Tuhan waktu dia sudah bangkit dari kuburnya, dia masih hidup 40 hari lagi. Ini membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kalau orang sudah mati lalu dia bangkit, ya, sudah bangkit, 2 hari dia mati lagi. Umpama seperti itu, saya bersaksi sama Bapak Yul, Bapak Yul, Tuhan Yesus itu hebat loh. Dia mati tapi dia bangkit. Dan sudah 2 hari dia jumpa sama saya. Lalu Om Yul tanya sama saya, Gembala, di mana Tuhan Yesus itu? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu loh di mana dia. Jangan-jangan nih gembala ini bangun tidur setelah ini. Betul saudara? Ceritanya tidak masuk akal. Bilang dia bangkit, bilang dia hidup, mana buktinya? Maka Tuhan Yesus saudara, sesudah bangkit, dia hidup
kurang lebih 40 hari lagi. Ini artinya menutup pola pikir manusia. Ini loh Allahku, ini loh Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan yang di luar batas pikiran manusia. Secara cepat, yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga. Di sini saya tulis. Di dalam, tolong buka dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang keempat sampai ayat 6. Buka dulu Vina. Yohanes 17 ayat 4 bilang gini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan apa? Pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat yang terakhir, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti apa? Firman. Ini Tuhan kita, saudara. Di sini saya tulis di dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai yang ke-6 itu membuktikan kenapa Yesus naik ke surga. Dia pulang ke kampung halamannya yang maha indah itu, saudara. Tujuan yang pertama, Yesus mau memberitahu kita orang percaya bahwa Yesus naik ke surga. Tandanya bahwa misi penebusan Tuhan. Artinya apa, saudara? Misi itu apa, saudara? Tujuan Yesus ada turun dari surga menjadi manusia. Misinya adalah menebus dosa saudara dan saya. Dan misinya itu sudah selesai. Maka waktu Tuhan Yesus disalib, waktu dia mau putus napas, ya, dia berkata kepada Bapaknya, sudah selesai. Ya, meskipun nasib hidupnya tergantung di kayu salib, tapi misi yang dia emban dari Bapa yang maha besar itu, Bapa di surga, Yesus berkata, Bapa, sudah selesai. Waktu sudah selesai terjadi apa, saudara? Kegelapan. Dari jam berapa? Kira-kira jam berapa, saudara tahu? Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kalau saya boleh artikan, pada waktu Yesus napasnya putus. Orang sebelah bilang waktu Yesus mau sakaratul maut, ya, waktu napasnya mau habis. Konon kata kalau nyawa orang mau hilang, kalau orang Jawa bilang itu mulai dingin dari kaki, lalu keluar dari ubun-ubun ini, saudara. Dan konon kalau orang sudah cabut nyawanya, ini lembek ini, saudara. Cuma saya belum pernah saya waktu ngurus mayat anak bayi, memang saya lihat lembek. Lantaran bayi, kalau nanti coba buktikan betul tak itu. Orang Jawa bilang kalau tak angkat ini sedikit lembek ini, sudah keluar dari sini. Kalau sudah di sini habis dingin semua, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga menandakan bahwa tugasnya, misinya untuk membuat jalan keselamatan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah selesai. Tidak hanya sekedar sudah selesai, tapi Alkitab katakan apa yang dikerjakan Yesus
misi yang dikerjakan Yesus itu dikatakan oleh firman Allah itu untuk kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan siapa saudara? Bapaknya yang mengutus dia. Bapaknya yang mengutus anaknya yang tunggal itu. Misinya sudah selesai dan apa yang dia kerjakan itu selesai sampai menimbulkan kemuliaan, harum. Haleluya. Sudah pernah ada cerita katanya kalau orang baik, katanya ini ya, kalau dia mati kadang-kadang bau wangi saudara, harum. Padahal kalau lihat betul-betul nyanda kote, ada orang yang meyakini seperti itu. Nah, firman Allah katakan Yesus yang naik ke surga, yang pertama menandakan dia tugasnya, misinya selesai dan tugasnya itu dikerjakan dengan baik sampai menghasilkan kemuliaan Tuhan Bapa. Yang kedua, sampai orang percaya itu melakukan apa? Firman Allah. Ini tujuan yang pertama kenapa Yesus naik ke surga, menandakan bahwa dia telah menyelesaikan misinya dengan baik. Yang kedua, secara cepat saya tulis di sini saudara. Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuannya itu apa? Di dalam ini ayat hafalan saudara. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saudara perhatikan. Ini ayat hafalan ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Kira-kira tempatnya itu ada rumah belum saudara? Belum. Hah? Sudah ada rumah belum ini? Halo? Jemaat Tuhan yang so lama kenal Tuhan, kira-kira dikatakan di bagian terakhir, sebab aku pergi. Siapa yang pergi? Tuhan Yesus. Untuk menyediakan bahasa asli menyediakan tempat itu, di sana dia menyediakan kapling. Kita kira gitu saudara. Kapling di sana. Jangan saudara bilang, oh pendeta di surga kan so ada tempat, so ada rumah. Paling-paling pendeta yang kita sama tuh rumah. Kalau dia rumah pelunas ya, kalau tipe 36 semua nyanda sudah beda. Makanya kepercayaan sebelah kalau mau masuk surga harus banyak bersedekah, harus banyak berbuat baik, ya toh? Keyakinan saudara kita Muslim, saudara kita Buddha, ya, saudara kita Hindu harus berbuat baik, baru nanti dapat tempat. Itu benar, tapi tidak tepat. Nanti maksud saya saudara, benar tidak tepat. Kenapa? Karena Alkitab katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada apa? Bapa. Sampai kepada kediaman orang percaya di surga kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan sampai ke surga hanya ada di dalam Yesus. Jadi saudara, saya mau terangkan nanti. Saya akan saya beri pendukung ayatnya nanti saudara. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku pergi ke situ. Di situ aku menyediakan tempat bagimu. Lalu kalau pingin, saya mau kasih satu gambaran saudara. Ini sering disampaikan ya. Waktu saya baca buku tentang pendeta yang besar, penginjil yang hebat, namanya D.L. Moody. D.L. Moody ini pendiri gereja Metodis Indonesia. Satu waktu dia
berdoa, lalu dalam doanya rohnya ini, jiwanya ini diangkat Tuhan ke surga, lalu dia keliling ke surga dan dia lihat semua di surga orang begitu penuh kemuliaan dan mereka memakai mahkota emas. Lalu dia lihat di El Modi ini, dia memang pakai mahkota kacili, ya. Lalu dia lihat jemaatnya yang ibu janda sotua renta, DP mahkota begitu indah, megah, luar biasa. Lalu dia El Modi bilang, Tuhan, nggak ada salah ini. Kenapa itu ibu A itu DP mahkota begitu megah, begitu luar biasa, emasnya itu, wow, betapa luar biasa. Sedangkan aku ini ada banyak orang sakit, sembuh karena doa, karena KKR. Lalu ada suara di dalam penglihatan di El Modi, hambaku di El Modi, engkau hebat bukan karena engkau hebat karena doa dari jemaatmu, ibu janda tua. Dia setiap hari duduk di kaki Tuhan. Dia berdoa buat pelayanan KKR-mu. Dia berdoa buat pelayanan penggembalaanmu. Dia harus disadar, saudara. Sadar. Jadi satu waktu, saudara, di surga itu ada yang membedakan. Mari kita akan lihat di surga. Ya. Yang membedakan yang pertama, saudara, Allah siapkan tempat, lalu yang membangun itu adalah kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan lihat dulu di dalam ayat yang Wahyu pasal 22 ayat 12. Saudara perhatikan. Kita akan hari ini akan belajar beberapa ayat, saudara. Wahyu 12 ayat yang 22 ayat 12 bilang begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa apa? Upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut apa? Membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam surga, tapi sampai di surga kasihan jangan sampai konsul. Yang penting kok gembala so di surga biar puas, sabuannya tidak apa-apa, jangan, saudara. Betul, saudara. Allah yang beri upah. Selagi kita hidup, kita melakukan sesuatu perbuatan yang memuliakan Tuhan. Karena perbuatan yang memuliakan Tuhan, sikap hidup kita yang selalu berbuat untuk kebesaran Tuhan, ternyata Tuhan catat itu. Dan satu waktu itu menjadi upah kita. Ini ayat yang pertama. Makanya saya mau jemaat Tuhan yang ada di GPI di Mawarsaro ini, saudara, menjadi jemaat yang memiliki Tuhan, tapi juga memiliki perbuatan yang selalu memuliakan Tuhan. Amin. Supaya apa? Upah kita itu besar. Lagu ada sekolah itu ada upahmu besar di surga. Jadi di surga apa upah nggak, saudara? Ada upah. Ini yang pertama. Yang kedua, Yeremia pasal 12 ayat 10. Ini bagian yang kedua. Di surga Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tempat itu akan menjadi indah kalau perbuatan kita itu indah. Yang kedua, Yeremia 12 ayat 10 ini, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Betul ini Yeremia ini ya. Ya, terus ayat 11.
Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi di tanah itu, berkabung di hadapanku sunyi sepi segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Bayangin saudara, selama hidup menjadikan rumah Tuhan itu sunyi sepi, bahkan ada bahasa tadi menginjak-injak, tidak menghargai pelayanan, tidak menghargai pekerjaan Tuhan, tidak menghargai pengiringannya dengan Tuhan. Ya, maka Alkitab katakan ada satu ayat juga mengatakan, aku akan membalaskannya setimpal dengan perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat Allah yang menyediakan tempat, Dia telah naik ke surga. Kalau kita ingin melihat tempat kita itu menjadi lebih indah, lebih baik. Yang kedua, mari kita belajar terus untuk menghargai Tuhan lewat pelayanan kita, lewat pengiringan kita dengan Tuhan. Saya selalu berkata, kita melayani Tuhan itu jangan jadikan itu sebuah beban. Amin saudara. Jadikan kita melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Amin. Saya bersyukur sampai hari ini, apapun keadaan saya, kalau hari ini saya masih ada dalam pelayanan, saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat penghargaanmu. Engkau masih mengizinkan saya melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara, kitab Yeremia ini berbicara tentang kehidupan melayani Tuhan yang begitu sulit. Maka di dalam pelajaran Alkitab, kitab Nabi Yeremia ini, nabi ini disebut nabi yang cengeng, karena penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Maka selain dia menulis kitab Yeremia, dia menulis kitab apa? Ratapan atau rujuk Yeremia, bicara tentang kesedihan-kesedihannya dalam Yeremia melayani Tuhan. Karena Yeremia tidak merasa itu sebuah penderitaan, dia anggap itu sebuah kehormatan. Kenapa seperti itu saudara? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ya, tolong buka Vina, ini ayat sangat indah saudara. Ini keyakinan dari Yeremia, dan ini juga yang menjadi keyakinan dari Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 58. Bunyi firman Allah saudara. Cepat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan apa? Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, penderitaanmu dalam Tuhan tidak sia-sia, kesusahanmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin saudara. Ini yang diyakini Yeremia, ini juga yang diyakini oleh Rasul Paulus, dan saya mau ini juga yang kita yakini sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman. Jerih payahmu tidak apa saudara? Sia-sia. Tante Lili, jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk jerih payah kita tidak sia-sia. Ini tujuan Tuhan naik ke surga saudara. Amin. Dia mempersiapkan tempat, dan tempat yang kita bangun di surga itu adalah rumah yang luar biasa. Meskipun kita bangun mungkin dengan air mata kita, dengan kesusahan kita, seringkali saya harus menangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu saya melayani di daerah minoritas, kadang kala mau ibadah takut, tapi ternyata Tuhan luar biasa.
semakin banyak jerih lelah kita. Jerih payah, tahu payah saudara? Sesuatu yang kadang-kala susah sangat, betul saudara? Tapi Alkitab kadang tidak sia-sia. Amin saudara. Ada satu ayat yang orang yang menabur benih dengan apa? Mencucurkan air mata. Om Fadli pernah tanam minuman sambil menangis? Pernah? Ya. Istriku pernah. Karena so capek pulang sekolah terpaksa disuruh bantu sambil nangis. Ya. Saya pernah saudara. Karena kesusahan waktu di Pulau Jawa, saya sampai hari ini kalau disuruh jualan, walaupun muka seram begini, tidak bisa ngomong saudara. Ya. Jadi karena kesusahan, saya punya bapak, karena waktu itu ibu sakit, saya punya bapak suruh saya adik-adik pergi jualan. Orang sini bilang dia jualan apa itu, kue ya. Ya. Ada apa namanya itu, onde-onde yang pakai wijen, ya. Onde-onde pakai wijen, itu yang tukang bikin onde-onde lupa taruh wijen. Jadi wijennya taruh di dalam kantong plastik, itu onde-onde botak saudara, ada wijennya. Sedangkan bawa normal, onde-onde normal kita malu, apalagi soal itu wijennya dikasih di plastik. Aduh Tuhan tolong. Saya dengan adik saya jalan, adik saya jalan umpama di tempat ibu gembala, saya di sini. Mari Jo Mas, maksudnya sama-sama bikin dulu. Mau pulang di rumah, adik saya ngancam, baik aku pulang, mau bilang sama bapak. Saya ikut juga sambil nangis, tak rasa menderita. Kalau orang sini, aduh gembala terlalu manja ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita melayani Tuhan sama dengan Alkitab menabur dengan meneteskan air mata. Melayani Tuhan tidak senang. Iring Tuhan ada banyak tantangan. Kadang-kadang suami jadi tantangan, anak jadi tantangan, istri jadi tantangan, sepupu jadi tantangan, firman jadi tantangan, kiri kanan keliling semua tantangan. Rasain dulu. Tapi kita tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Amin saudara. Tujuan Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan tempat yang maha baik, maha indah, maha luar biasa. Meskipun kita harus membangunnya dengan berbagai-bagai kata Alkitab jerih payah. Ini yang kedua. Yang ketiga, secara cepat saudara, di sini saya tulis tujuan Yesus naik ke surga supaya kita juga ada di situ. Di mana situ ini saudara? Di surga. Tujuan Tuhan naik ke surga supaya kita juga ada di surga. Amin saudara. Amin. Ini ayatnya di dalam Efesus pasal 2. Coba perhatikan saudara, Efesus pasal 2 ayat 6. Tolong buka Vina. Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan siapa? Kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di ya, amin saudara. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, kita mau jadi orang percaya yang bangkit. Bangkit kemana? Bangkit menuju kepada tujuan surga. Ada penyanyi yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan, usianya mungkin sekarang sudah mendekati 70 tahun lebih sedikit. Orang Batak, namanya Jack Marpau. Sudah pernah kenal? Ya, dia nyanyikan lagu dalam bahasa Batak.
Tu dia ho dung mateo. Jika kau mati, engkau mau kemana? Surga atau neraka? Tu dia ho dung mateo. Alusima, alusima. Ini lagu ini kalau di bahasa Indonesia kan, kalau engkau mati, engkau harus ke surga. Amin. Karena surga itu adalah tempatmu. Surga itu adalah tempat saya. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Tujuannya di bagian ketiga, supaya kita melihat surga itu jadi bahagian hidup kita. Amin. Amin. Tidak hanya surga secara lahiriah. Oh, nanti setelah mati kok pendeta, masa bodoh. Ya. Nah, Tuhan bilang ada ayat yang jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti Di surga. sudah pernah rasakan enggak? Kalau lagi damai-damai, suami istri anak-anak ngumpul, rasa enak. Walaupun makan nasi goreng, walaupun makan Indomie buatan Bapak Deki Mogot, ya toh? Oh, yang penting bahagia seperti di surga. Kalau lagi enak berumah tangga, enak kan saudara? Tuhan mau suasana surga itu kualitasnya semakin bertambah. Amin. Dalam hidup kita. Ini tujuan Tuhan. Bagian ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya dalam hidup kita semakin berkualitas menikmati suasana surga itu, menikmati indahnya surga itu. Kalau kepercayaan sebelah, kalau di surga kuat, lihat Jo. Kalau yang laki-laki kata ada pelayan-pelayannya, dilayani oleh bidadari, ya, betul ya? Ya. Jadi kalau yang perempuan dilayani siapa? Bidadara? Enggak, saudara. Di surga kita seperti ini hidup. Ya, di surga kita hidup, bukan jadi kembar semua, enggak. Kita sama, ya. Kalau di bumi seperti di surga, itu menandakan tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan, di surga tidak ada lagi air mata. Di surga tidak ada lagi cemburu. Aduh, tante Lili, so di surga kok cemburu, gembala perumah kenapa bagus, kita nyadar. Nah, ada itu. Walaupun berbeda tetapi sama-sama senang. Amin saudara. Senang. Di surga tidak ada sesuatu yang membuat kita berdosa, karena di surga tidak ada dosa. Bagian yang keempat, yang terakhir, secara cepat. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang mulai malam ini kita akan memperingatinya. Yesus mesti naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu untuk apa, saudara? Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, kamu akan mempunyai kuasa kalau Roh Kudus itu apa? Turun atas kamu, dan kamu akan menjadi jemaat Tuhan yang bisa jadi saksi Tuhan, bisa jadi berkat Tuhan. Yang pertama di Yerusalem, di rumah tangga kita. Yang kedua di Yudea, sana saudara kita. Yang ketiga di Samaria, orang yang ada di sekitar kita, sampai ke ujung bumi. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya kita jadi orang percaya secara tidak langsung, tidak menjadi orang percaya yang manja. Kita bisa berdikari, kita bisa berkarya. Amin saudara. Haleluya. Roh
Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur di hari kenaikan Tuhan kita ini ada 4 hal berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagian yang terakhir, kita harus dapat merasakan Roh itu turun. Amin. Amin saudara, Roh itu turun. Karena kalau Roh Kudus itu menjadi bahagian hidup kita, ini ayat sangat luar biasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa. Kalau tidak ada kuasa, hanya ada kebosanan, kejenuhan, ya, keputusasaan dalam melayani Tuhan, kejenuhan dalam mengiring Tuhan, tidak ada sukacita. Tapi kalau Roh Kudus itu ada, menjadi bahagian kita dan memenuhi hidup kita, Alkitab katakan, kamu akan menjadi. Kalau kamu, kita ganti nama kita pribadi, maka pendeta Guntur akan menjadi pendeta yang menjadi saksi Tuhan. Amin saudara, jadi saksi Tuhan. Saya mau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita adalah saksi-saksi hidupnya Tuhan. Amin. Supaya orang dapat melihat ternyata jadi orang percaya itu luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan nyanyikan